Assalamualaikum sahabat muslimah. Tahukah kalian bahwa kaum perempuan itu adalah sosok yang sangat hebat? Perempuan memiliki tanggung jawab yang begitu berat dan tidak bisa tergantikan oleh laki-laki, seperti mengandung, melahirkan, dan menyusui anak-anak. Sejak dulu, kaum perempuan selalu menambah amal kebaikan dengan bekerja untuk mencari rezeki, bukan untuk hanya dirinya sendiri, melainkan juga anak-anak dan keluarga, atau bahkan menunjang peradaban. Sahabat muslimah, besarnya kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya tidak akan pernah terganti, dan kita pun tidak akan pernah mampu untuk membalasnya. Walau segala upaya kita lakukan dan kita perbuat untuk seorang ibu, hal tersebut rasanya tidak akan pernah menandingi besarnya pengorbanan beliau. Pepatah kuno juga pernah menggambarkan kasih seorang ibu terhadap anaknya itu sepanjang masa. Tidak ada batas waktunya hingga ajal memisahkan keduanya. Segala upaya dilakukannya hanya untuk membahagiakan anaknya meski ia harus bersusah payah, luka dan berdarah-darah. Bahagia, tawa, dan senyum anaknya adalah kebahagiaan seorang ibu. Nah, terdapat banyak contoh ibu teladan dalam Islam yang bisa kita ketahui. Di antaranya adalah Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Siti Khadijah, istri Rasulullah SAW. Dan Masyitah, tukang sisir anak Firaun. Siti Hajar sangat jelas peranannya. Beliau harus pontang-panting mencari rezeki di tengah gurun panas yang sangat menyengat antara Bukit Safa dan Marwah, yang akhirnya berhasil menghasilkan air Zam-Zam. Yang awalnya air Zam-Zam ditemukan hanya untuk dirinya sendiri dan anaknya, kemudian berkembang menjadi sumber bagi seluruh umat manusia hingga saat ini dan bahkan mungkin akhir zaman kelak. Maryam pun juga demikian. Ia merintih kelaparan dan menahan sakit saat hendak melahirkan, hingga nyaris putus asa karena telah dituduh berbuat yang tidak baik. Tapi apakah Maryam diam saja? Tidak. Maryam bangkit dan menggoyang pohon kurma yang berada di dekatnya hingga buah tanaman itu berguguran. Sebagaimana pada Al-Quran Surah Maryam ayat 25. Bukan saja untuk dirinya yang sedang kesusahan, tapi juga untuk putranya, Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Siti Khadijah, istri Rasulullah. Ia dikenal sebagai seorang perempuan yang sukses menjadi pengusaha dan juga bangsawan yang sangat mulia. Dia pula yang banyak membantu perjuangan dan dakwah Rasulullah SAW dalam menyiarkan Islam. Nah, yang terakhir adalah Masyitah. Ia memiliki peranan yang sangat luar biasa. Sehari-hari Masyitah bekerja sebagai tukang sisir putri Firaun, Raja Mesir saat itu. Meski miskin, ia rela menjadi pekerja sebagai pembantu. Namun, ia memiliki kepribadian dan prinsip hidup, yaitu keimanan yang sungguh tangguh dan mengagumkan. Walau bekerja sebagai pembantu raja yang mengaku Tuhan, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu kuat tertanam dalam lubuk hatinya. Keimanannya tidak tergoyahkan, meskipun nyawa menjadi taruhannya. Seperti suatu kisah ketika sedang asyik menyisir rambut putri majikannya, tanpa sengaja sisir yang dipegangnya terjatuh. Ia pun spontan menyebut nama Allah di hadapan putri Firaun. Sang putri pun menanyakan, apakah Tuhan yang dimaksudkannya adalah ayahnya Firaun? Masyitah pun menggeleng. Ia menyebut Tuhannya dan Tuhan Firaun adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang putri pun melaporkan hal ini kepada ayahnya. Dan Fir'aun pun murka. Fir'aun menghukum Masyitah dengan menceburkannya ke dalam kuali panas. Masyitah menerima hukuman itu dengan tetap meyakini bahwa api dunia tak sepanas api neraka kelak di akhirat. Sebagaimana kata bayi yang sedang disusuinya yang tertulis dalam hadis riwayat Ahmad, "Ibunda jangan ragu, sesungguhnya siksa dunia itu lebih ringan daripada siksa di akhirat." Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayi itu dapat bertutur kata. Maka Masyitah pun terjun bersama bayinya. Masyitah benar-benar menjadi ibu teladan. Aroma harum yang semerbak tercium saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra Miraj, itulah aroma wangi Masyitah dan anaknya. Nah, sahabat muslimah, itulah beberapa kisah perjuangan seorang ibu dalam Islam. Semoga kita bisa memetik hikmat dari kisah-kisah tersebut.
Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube Muslimah Daily Channel untuk tahu informasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.